Balik lagi balik. Halo teman-teman, balik lagi di Mesra Show. Sebentar, sepatuku yang KW ini lepas tali ya. Balik lagi hari ini bersama sahabat mesra yang yang jauh datang dari Suriname. Dari Pantai Gading, naik sepeda, kan lagi tren naik sepeda hari ini tuh. Melewati lembah, menuruni gunung, mendaki sungai. Menar. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Tidak halo, kan ada yang gitu. Beda, itu sahabat saya. Itu sahabat saya. Ada itu, aku kemarin sama dia tuh. Ada, iya seru banget, seru tidak banget. Halo, gitu ya. Enggak, hari ini bukan tidak halo, beda. Apa tuh? Beda, Hari ini dia kan bilang. nama Uncle Me kan. Oh iya. Berarti hari ini kita akan ngobrol dengan pengasuh wanita cantik, cocok ganteng. salah satu dari sekian banyak sugar daddy di Jogja. Astaga. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Gue udah keringetan loh, tisu. Ini adalah ruang kejujuran Om. Ya. Jadi Astaga. semua masuk sini dari awalnya ingin berpura-pura baik, tiba-tiba dalam kelihatan jahatnya gitu. Kalau Maynard kan selalu baik. Iya. Selalu baik. Apa kabar Om? Kabar baik sih, Sehat ya? kabar baik, sehat alhamdulillah. Aktivitas sehari-hari masih begal, ngepet. Ini orang kayaknya nggak boleh lewat Babar Sari. Tak panggil warga loh. Aku pakai masker kalau Nara. Enggak kelihatan. Aktivitas masih ngajar, Masih ya? masih ngajar. Besok mulai adik-adik saya di kampus sudah mulai UAS. Online tapi ya. UAS ya, semua take home. Semangat. Nilai nanti sesuai kualitas ya. Jadi yang kita tahu Menar dulu kuliahnya di UPN betul ya? Iya. S1-nya di Jurusan? UPN. Saya dulu di FISIP, Fakultas Ilmu Oh, yang Sosialita Bapak Sari dan berarti ya? Iya, Fakultas Ilmu Sosialita di Ilmu Parti. Yang Bapak Sari berarti ya? Iya, ini bentar. Kita bicara kalau kampus harus serius ya. Harus serius. Harus serius, ya. oke. Biar Jadi, kelihatan. Iya, Itu. Universitas apa UPN, FISIP. UPN, FISIP, jurusan komunikasi. Saya lebih majornya PR, Public Relation. Public Relations. Tahun berapa itu? Saya masuk 2010. 2010. Iya, lulusnya awal 2014. Dan dulu sempat info yang kita dapat pas lulus dulu adalah lulusan terbaik ya. Iya. Gila. Alhamdulillah. Sama aku tuh. Terbaik juga ya. Iya, terbaik. Sebenarnya kalau di UPN itu ada disebut dengan karya cendekia sih. Jadi kayak kumpulan teman-teman yang punya prestasi akademis dan non akademis sih, itu digabung jadi satu, ada poin-poinnya dan kemudian dipilih dari setiap jurusan satu. Tapi kalau satu jurusan itu nggak ada yang nggak sesuai dengan standar pun nggak dapat jurusan itu. Itu IP berapa dulu pas lulus itu? Dulu IPK 3,9 berapa itu lupa 39-an. Sama belakangnya. Sebenarnya IPK tuh nggak terlalu menjamin orang itu sukses atau nggak, hanya mungkin kan kita masih ada di era pendidikan di mana nilai itu menjadi sebuah standar. Betul, dan untuk memegang orang tua. Iya, benar. Aku sempat lepasnya itu di fase memegang orang tua karena belakangnya sama 39, depannya 1. Jadi orang tua aku apaan sih lu jauh-jauh dikuliahin begini aja. Iya, benar. Tapi saya pun demikian loh, benar loh. Ini kalau soal wisuda itu biasa aja untuk Menar, karena Menar setiap wisuda itu kan MC, otomatis pakai jas dan juga ikut rutinitas setahun untuk 4 kali wisuda, ya kan. Jadi kayak nothing special. Spesialnya itu karena jadi karya cendekia itu disebutin kan kayak Menar lulus dengan pujian IPK, putra dari bapak ini, ibu ini, asal itu yang bikin orang tua bangga, apalagi anak daerah kan. Gua kan bukan anak ibu kota seperti teman-teman kayak gitu kan. Saya datang dari Sumba yang mungkin banyak orang nggak tahu Sumba itu di mana. Aku tahu. Ya, susu kuda liar ya. Yes, benar. Sumba itu padahalnya punya salah satu komoditinya itu kuda sandalwood, kuda terkecil di dunia tapi dengan
kekuatan fisik terbaik kayak gitu kan, benar. Berarti Om Menar datang ke Jogja tahun berapa Om? 2010. Langsung 2010 kuliah itu ya? Langsung kuliah sih. Langsung kuliah. Tapi Jadi sebelumnya udah datang-datang di Jogja juga main-main sih. gitu ya? Ya. Oh, ngomong-ngomong soal Sumba, dulu kan ada tuh grup band reggae di Jogja Marapu gitu Marapu, ya. Dan ya. itu Marapu tuh katanya Iya, ada apa suku apa sih? Marapu itu local religion. Oh. Local religionnya Wah, Sumba. ini yang seru nih. Iya, seru banget. Kayanto dan kawan-kawan Iya, ya. aku Iya, dekat sama mereka tuh. Iya, Moyanto sama. dan Dodo ya. Teman-teman. Marapu. Itu Marapu. apa suku atau Marapu tuh local religion. Kalau Jawanya tuh kayak kejawen. Oh. Nah, kalau di Sumba itu Marapu tuh local religion. Karena kalau kita kan harus percaya Indonesia itu kan local religionnya kan tentang animisme dan dinamisme kan. Dan sampai sekarang masih ada ya? Masih ada. Dan itu Dan dijaga benar-benar. betul. Iya. Itu jadi salah satu kearifan lokal yang memang Yes, benar-benar. memang bukan ini ya, bukan lalu kepercayaan aneh, tapi memang harus dijaga dan dilestarikan. Yes, Itu benar. kekayaan Nusantara Om. Iya, salah benar. satunya. Salah Sumba juga satunya. keren ya pemandangan. Nah, udah pernah ke Sumba belum Bang Yud? Sudah lihat di TV. Tapi benar loh. Ya. Kemarin itu Menar di interview sama Kemenpar sama tentang Millennial Talks gitu kan. Iya. Kita via Zoom segala macam. Aku ditanyain satu pertanyaan yang susah banget Menar jawab. Kayak sebutin satu tempat paling favorit di Sumba. One most wanted lah gitu places. Tapi untuk Menar kayaknya susah untuk Sumba. Karena semuanya indah ya. Iya, karena Yes. mungkin Tuhan lagi ciptain Sumba lagi bahagia. Iya, betul. Makanya kan orang selalu ngomong Sumba itu the hidden of paradise Iya. kan, kayak gitu. Iya. Pas lagi semesta lagi asik-asik itu ya. Lagi bahagianya tuh. Baru dapat gajian kali ya, gajian. PNS kali ya. Kemudian berangkat ke Jogja susah nggak sih Om awalnya beradaptasi dengan pasti ya culture di Sumba gitu ya dengan culture di Jogja pasti tidak sama ya pasti ya. Yes, ya. Budaya orang-orangnya, budaya makan kulinernya. Seperti aku dari Bali nih. Di Bali kan nggak ada makanan manis ya. Yes. Ketika masuk ke Jogja karena aku sudah manis gitu. Jadi aku sangat menolak makanan manis dulu awalnya. Tapi ya sudahlah akhirnya. Tapi sekarang aku jadi lidah Jogja gitu. Pulang ke Bali orang-orang di keluarga gitu karena ibuku juga orang Jawa kan. Jadi orang Muntilan situ. Oke. Jadi dia paham ketika aku pulang makanannya nggak pedas-pedas banget gitu. Jadi manis. Katanya dia adaptasi gitu ya. Jadi ada orang Jogja ke sini gitu. Padahal emang dulu juga nggak bisa makan manis, makannya harus pedas. Sekarang malah pedas nggak bisa aku. Aneh. Serius? Iya. Ya artinya itu penyesuaian ya. Dulu Om Menar batu ke Jogja penyesuaian dengan culture dengan apa-apa gimana tuh? Awalnya itu susah banget itu soal ini. Saya kan besar di SMA yang pendidikannya dia itu rada berbeda. Kayak mungkin umat muslim disebutnya pesantren. Iya. Kalau orang Katolik itu ngomongnya seminari. Oh seminari ya. Aku betul, seminari dan di sana kan kita suka dan gak suka harus ngomong. Ya kan harus langsung disampaikan. Iya. Kita punya hak untuk kayak bukan debating ya, tapi lebih kayak mengungkapkan segala sesuatu itu langsung. Jujur gitu. Sedangkan di sini kan awal-awal kan rada Iya. bisa gitu Iya, ya. Ya beda tempat kan beda budaya dan kita harus menghargai itu susah banget. Betul. Jadi kalau dulu Menar tuh suka dan gak suka siapapun pasti Menar ngomong. Beda kalau orang tua pendekatannya sedikit berbeda. Iya. Soal itu jadi kayak kalau sekarang udah bisa, sekarang itu rada-rada Jawa. Iya. Kalau udah ngeblend. udah ngeblend. Ibarat kata kulitnya timur, hatinya udah keraton iya, gitu. Udah 20 tahun udah ya berarti. Enggak juga, enggak sekuat itu. Ini botoxnya berhasil enggak? Tapi so far adaptasi dengan budaya Jogja pada saat itu juga nggak terlalu susah buat Enggak terlalu seorang susah Menar sih. ya. Mungkin karena diriku Aguarius kan, jadi kayak ngeblendnya cepat aja. Iya, cepat. Apalagi dengan basic ilmu komunikasi aku rasa beda ya secara Karena kita yang harus membuka diri. betul. Kita yang membuka diri, kita nggak bisa menutup. Lu sudah sendiri datang menutup diri ya, udah kelar, jadi pecilan. Kalau istilah pepatah itu apa? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iya betul ya. ya. Bahwa kita Beda ladang, beda ilalang gitu kan. Kita nggak bisa bawa kebiasaan Bali ke Jogja gitu. Lalu di situ minum bir yang bisa di jalan naik motor gitu. Di sini gua kan dilihat orang nih kenapa kan gitu ya. Iya, Di Bali kan bener. cuek aja orang mau minum bir. Sama kalau di nggak pakai baju. di naik NTT motor kan gitu. kalau di sini kan orang jual bensin itu kan. Iya. Kalau di NTT kan itu bukan bensin, isinya kan moke. Iya. Tapi miring loh ya. Topi miring. Iya. Aduh kangen deh.
Itu sejarah, minuman kelas sejarah itu. Iya. Local wisdom. Iya. Dan pada saat kuliah dulu, benar 2010 sampai dengan hari ini, artinya sebagai seorang mahasiswa muda gitu pada zaman dulu, masih sampai sekarang muda. Masih sekarang muda ya? Masih. Ya di muda-mudain juga gak apa-apa sih. I am 21 years young, never old. Beda setahun berarti sama aku. Iya. Kamu 20 ya? Aku 19. Oh 19, 2 tahun dong. Iya. Oh dia 2 tahun 2 ya. tahun, 21 kurang 19, 2 minus 2. Aku tuh orangnya, aku tuh orangnya aku tuh. Abis ini aku kamu deh. Oh dihujat satu Jogja. Jadi memang pada saat kesini tadi Mas sebagai mahasiswa pada zaman itu juga anak rantau, kemudian dukungan keluarga gimana waktu itu untuk Menar memilih untuk ke Jogja atas beasiswa ya dulu ya? Oh enggak. Saya kuliah enggak pernah beasiswa. Ya? Mandiri semua. Itu memang S3 alhamdulillah nanti S3 beasiswa ya. S2-nya di mana? S2-nya di UGM. UGM S3? Doain semoga lulus di Yale ya. Yale ya, ya OTW lagi proses ya. Ke Yale University. Oh, tapi selesai corona baru bisa kali ya? Iya, di pending 3 semester ya di after pertengahan tahun depan lah gitu. Iya. Kalau lulus ya. Tapi doain ya lulus ya. Aduh, proyekan gua tinggal ya lemong. Tapi kalau di Jogja itu saya harus berterima kasih sama UPN. Yes. Pembangunan karakter saya untuk jadi diri Menar itu di UPN. Yeah. Di UPN itu luar biasa sekali, teman-teman itu sangat-sangat pluralis, sangat menerima perbedaan, dan di sana jujur Menar itu kayak benar-benar mendapat rumah di Jogja. Jadi kayak kita tidak ada perbedaan soal agama di UPN, tidak ada perbedaan soal suku. Jadi bahkan diriku tuh selalu mendapatkan tempat yang spesial. UPN ya. Iya. Ya karena memang multi banget ya di situ ya. ya. Iya, multicultural banget. UPN itu Indonesia mini. Aku dulu sering nongkrong di Bersari di Vodcom, Mas. Iya, di Vodcom. Ya. Saya di sebelahnya. Ya, sebelahnya. Dulu aku punya itu. Oh iya, siapa? Pasti kenal lah. Iya itu. Udah yang gak jadi itu. Yang udah berpisah akhirnya. Ya. Nah, beruntungnya Menar masuk UPN dapat organisasi yang kayaknya ini Menar banget. Jadi Menar dapat radio gitu. Oh. Nah, dapatnya ketemulah Mbak Tika Amelia mereka. Salah tuh dari dia kemarin. Iya, kemarin ya. Iya. Thank you Mbak Tika. Hai. Jangan lupa like and share and subscribe. Dia aku salah satu mengidolakan Tika Amelia, dan Tika Amelia pasti mengidolakan aku gitu. Oh, pasti ya. Mbak Tika udah cantik, santun, pintar, sopan, enak banget ya. Iya. Ada nggak sih stok kayak Mbak Tika? Sakinah, Mawaddah, Warohmah. Iya, benar Mbak Tika. Terus di UPN juga dapatlah ketemu yang latih Menar untuk jadi MC itu satu orang. Sekarang kita berdua saingan kalau nge-MC. Oh ya, by the way, Menar juga seorang MC ya pada zamannya apa sekarang? Sampai sekarang. Kalau dulu bayarannya kan nasi kotak Kak, ya kan? Dulu bayarannya Burjo masih 4.000 2010. Ospek pasti keluar ya. Oh, bukan lagi. Wisuda keluar. Pasti. Kalau sekarang kontrak dulu. Dapatnya Mas Anang Ningnang Ningnung. Itu orang hebat. Mas Anang, Mas Anang itu yang radio apa sih dia? Dulu di Star FM dulu kan, sekarang di Masih ya Star FM. Masih ya? Aku lupa deh sekarang ya. Pokoknya zamannya Starlight Zone dia ya. Iya. Dia tuh orang hebat banget sih. Di situ ngelatih MC dia gitu. Terus di UPN kan kita ada banyak komunikasi dan FISIP itu banyak event ya. Betul. Akhirnya kita belajarnya di situ. Setiap event kampus yang belajar tampil kita. Dulu mah senang. Nggak dibayar nggak apa-apa. Yang penting tampil gitu ya. Dan bayarannya nasi kotak. Aduh, udah bahagia banget itu ya. Jadi ini sih Om ya. Jadi modal awal hingga sampai hari ini Om Menar bisa sangat bukan mudah lagi, sangat bisa ngeblend dengan teman-teman. Iya sih. Pelaku seni, kemudian musisi, teman-teman industri kreatif yang lainnya ya. Iya. Yang paling menjadi hal yang paling nggak bisa Om Menar lupakan dari proses sampai hari ini apa di kuliah sampai dengan hari ini? Mungkin kalau satu kata itu blessing ya, karena Menar selalu percaya gini, yang lebih cakep dari Menar banyak, yang lebih pintar dari Menar banyak, tapi beruntungnya menjadi Menar itu cuma satu. Googling nama Menar dapatnya satu kayak gitu. Iya, karena nggak ada yang lain. Iya, nggak ada yang lain. Stok terus terakhir kali ya. Stok terakhir. Enggak, jangan gitu-gitu. Kalau stok terakhir itu kayaknya murah. Let me edit a little bit.
limited, limited. Itulah kenapa Maynard tuh pernah di endorse sama ada dua brand besar di Jogja. Itu minta undang Maynard itu untuk mau suntik putih kayak gitu-gitu. Aku nggak mau karena mungkin Maynard udah bangga dengan ya gue orang timur dan menurut saya beauty itu kan different gitu kan dengan kulitnya warna yang beda-beda. Jadi Indonesia banget dan akhirnya udah nggak apa-apa. Semangat apa sih yang bikin Maynard sampai hari ini nggak mau pergi dari Jogja atau nggak mau ninggalin Jogja? Papa saya selalu ngomong jangan pernah pulang dalam keadaan tertunduk. Wow. Jadi waktu selama S1 papa saya nggak pernah suruh saya pulang. Bukan dia nggak mau saya pulang libur. Iya. Tetapi maksud dia gini, lu harus merinding loh anjing beneran. Lu harus belajar. Lu harus belajar apapun di tanah Jawa, maksudnya di situ tuh lu akan belajar banyak hal. Jadi someday ketika lu pulang ke Sumba itu lu nggak nyesel. Dan itu jadi semangat. Semangat sampai hari ini bahwa aku harus tunjukkan yang terbaik dulu di sini, kemudian bisa membawa yang terbaik lalu balik ke di sana juga banyak yang terbaik ya. Hanya mungkin kita bisa collab yang lebih bagus gitu. Hanya kan Maynard di Sumba pun tetap menjadi representatif orang Sumba kan. Betul. Dengan cara sendiri. That's why kalau Maynard nge-MC pun selalu menggunakan jas misalnya dengan modified tenun, baju-baju harian tetap dengan nuansa tenun dan kayak sampai jaket dan lain-lain tenun. Jadi ya udah nggak apa-apa. Dan itu jadi ini ya, jadi apa? Iconic gitu. Dan bagaimana membangun personal branding terhadap karena kecintaan kita terhadap daerah kita sendiri. Benar. Bangga banget diriku jadi orang Sumba kayak gitu. Bangga banget. Karena ada beberapa orang-orang yang selalu yang beberapa yang lalu ketika dia ada di Jakarta misalnya, oke lah di sana dia campur dengan kehidupan di situ, kebiasaan di situ, lalu seakan-akan tidak bangga dengan daerahnya sendiri. Apalagi orang di Jogja pun banyak gitu ya. Diriku aja ya. Apa sih gitu? Kita di sini juga perantau, pendatang, walaupun kita sekarang boleh dikatakan stay di sini gitu kan. Cuman kita harus tetap pride of harus. Kayak Maynard kalau pulang NTT misalnya nge-MC harus sering kan bolak-balik NTT nge-MC di sana kan. Itu tuh sebelum berangkat itu harus telepon teman-teman. Tujuannya kayak riset juga di sana lagi tren apa. Yang pertama, yang kedua, simple deh. Maynard nggak mungkin kan ngomong nggak di sana. Iya. Itu pilihan kata loh. Betul. Pilihan diksi. Bukan menjavanisasi, tapi ya kenapa lu nggak bangga dengan menggunakan logat di sana? Betul. Kayak misalnya di NTT itu kan logatnya beragam banget kan. Orang Sumba tuh identik dengan penekanan. Jadi kayak, hai saya tidak bisa sekali kayak begini. Kan nggak mungkin saya harus lupa. Sorry Maynard nggak bisa kalau kayak gini. Dilempar sepatu kan. Makanya sepatu batu bata semua, rumah semua dilempar. Parang, kalau orang Sumba terkenal dengan parang. Katopo, gua bacot juga. Diserang kayak kuda. Pakai kuda, benar. Iya ya, bahwa itu bagian dari bagaimana kita bisa memposisikan diri Om ya. Benar, itu betul ya. Benar. Nah, dan dulu pas kuliah di UPN juga benar sempat jadi asisten dosen di situ ya. Iya, beruntungnya saya asisten dosen yang bukan ngintilin dosennya, tapi asisten dosen yang punya kelas. Jadi kalau teman-teman sekarang pun masih bisa dicek ya, misalnya di visip.ac.id bisa cari nama dosennya. Itu kalau klik Maynardus itu masih ada tuh. Jadi asisten dosen itu cerita awalnya gimana Om? Nah, beruntungnya saya masuk di organisasi radio. Organisasi radio Crash gitu. Terus kebetulan IP saya itu bagus. Beberapa kali IP saya itu sempurna 4,0. Like seriously. Itu cerita aku waktu dulu sekarang enggak, karena Maynard ya mau pulang jalan nongkrong malam sampai subuh, pagi tetap sebelum kelas harus baca buku. Karena sisinya Maynard tuh banyak orang lihat kan mungkin hahaha di panggung kan. Alter egoku tuh nerd. Yes. Gitu. Jadi suka baca. Akhirnya nilaiku beberapa kali 4, IP paling rendah itu 398 apa 396 kalau nggak salah. Terus dipilih sama Bu Ona gitu. Salah satu dosen di situ ya. Bisa jadi dosen karena kalau di praktikum kan kita harus punya materi dan juga praktikum kan bagaimana ngolah vokal, kayak tonada ketika announcer, teknik MC kan berbeda, host juga beda kan. Jadi ketika menyapa tamu tonnya seberapa, ketika yang terhormat speednya berapa, itu semua akhirnya dilatih gitu. Kebetulan juga mulai MC kan, otomatis punya pengalaman. Langsung learning by doing malah ya. Iya, kayak gitu. Dan itu lalu proses menjadi seorang asdos pada saat masih kuliah waktu itu. Masih kuliah. Berarti kuliah sambil menjadi asisten dosen. Iya, plus aku juga ini
sudah mulai siaran di radio komunitas di KFM itu. Kelas FM Pernah jadi station manager juga, iya. Iya dan itu ada hal menarik tuh selama kuliah. Gimana tuh? Karena saya ngajar kan ada yang kakak tingkat, ada yang adik tingkat, Iya. ada teman angkatan. Iya. Dulu masih zaman BBM kan, Iya. kangen banget ya pin BBM. Minta pin dong. Iya. Sama pet ya. Iya. Pet ya, Oh pet. kalau makanya aku sering ngomong kalau soal pet. Iya. Kalau sekarang ada selebgram di zamannya gue udah jadi selebpet. Pet ya. Tapi pet tuh ketahuan kita mau kemana-mana ya. Iya kan cuma. Iya. Tapi dimatiin lokasinya dong. Oh, itu yang aku nggak bisa. Jadi aku selalu ketahuan kalau kemana-mana sama orang rumah itu. Ya belum belajar, nanti aku ajarin. Iya. Back to the topic. Ada hal yang seru waktu kuliah kan ngajarnya teman angkatan. Iya. Aku di BBM. Beb, Biasa. aku izin ya. Iya. Kan kurang ajar banget Biasa ya. aja kali ngajarnya gini. Bukan biasa aja, minta izin sama dosennya. Soalnya aku nggak bisa, aku bangun terlambat. Kan kalau lu mau cheating ya mbok suruh temanmu sendiri yang TA gitu kayak apa. Masa lu izin nggak mutu tuh sama dosen, itu tak marah-marahin loh. Profesional ya itu. Ya. Iya, maksudnya kita di teman boleh berteman lah, tapi kalau hal-hal kayak gitu jangan sampai lah. Dan asisten dosen itu waktu dulu sampai sekarang menjadikan seorang Menar menjadi dosen, betul ya? Iya, benar. Sekarang aku ngajar di Mercubuana Manajemen Krisis. Manajemen itu juga ini ya, FISIP ya? FISIP ya. Manajemen Makanya krisis. pengennya itu ketika ngajar itu mahasiswa kalau jadi dosen baru itu kan pengennya pengantar lah ya, Iya, yang iya. ringan-ringan. Dikasih manajemen krisis Dan untuk itu anak berat semester loh. 6 berat banget. Banget itu. Secara jadi, teoretikal harus kuat. itu kalau lulus jadi provokator tuh. Bukan Minimal lagi. agitator. Makanya secara teori harus kuat. Betul. Setiap kasus harus bisa dibedah dari berbagai sisi. Analisanya harus tajam. Analisanya harus tajam. Iya, iya. Ketika ada kasus ini penyelesaian harus seperti apa? Iya. Pendekatannya kayak gimana? Minimal kayak strategi manajemen itu harus kuat, kayak Yes. definiting problemnya dia, kemudian programmingnya apa yang harus bagus, terus kemudian masuk pada taking action pelaksanaan Betul. hingga pada titik evaluasi. Sampai solusi, problem Iya. solving juga punya harus punya itu. Ya. harus ya. Makanya ada Oh. definiting problem dan programming untuk mencari itu kan. Setelah itu Oh. pelaksanaan dan evaluasinya itu berjalan atau tidak, sesuai standar atau enggak, sampai atau enggak. Iya, Kalau iya. enggak gimana harus kita lakukan? Tiba-tiba megang itu. Iya. Karena maksudnya Ya karena maksudnya gini ya, kalau kita sisi positifnya bahwa itu komplimen dong. Berarti Oh. universitas atau mereka merasa kita mampu. yes, iya Iya pasti, kan? pasti Itu dong. komplimen. Tapi sebagai tantangan dosen muda ya kita harus benar-benar serius kayak gitu. Kita harus belajar pendekatan-pendekatan yang berbeda gitu. Apakah seorang Menar juga punya cita-cita di dosen atau pengajar? Iya, Iya memang ya. iya. Itu Memang saya suka ngajar. Bahkan dari zaman S1 sampai sekarang teman-teman itu kalau mau skripsian pasti lari ke tempatku. Kayak Mei bantuin dong ini gimana sih. Iya, berbagilah ya. Iya, kayak Itu gitu. kenapa lalu seorang Menar hari ini juga masuk dalam satu tim kreatif di program Ruang Siar Guru itu ya. Yes, iya. Metode pendidikan berbasis digital boleh Yes. dibilang gitu ya. Dari sisi kreativitas kita lihat bahwa ini adalah langkah maju untuk masa adaptasi hari ini ya, yang Iya, kemarin benar yang beberapa jam yang lalu, ini berapa jam yang lalu atau berapa waktu belum sehari lah ya. Iya. Pemerintah mengganti istilah new normal menjadi masa adaptasi kebiasaan baru gitu ya. Yes. Dan Ruang Siar Guru yang salah satunya Om Enar ada di tim kreatifnya jadi solusi, dan memang itu kayak ini ya, kayak soulnya ada di bidang pendidikan, Iya. ajar mengajar itu ya. Makanya waktu pertama kali diajak join, terus akhirnya join, kita benar-benar sepakat. Pertama satu misi dulu dong, satu visi dan satu misi untuk membuat Indonesia lebih baik dengan cara ya di dunia pendidikan pasti salah satunya. Yes. Kemudian pendekatan karena COVID, ya kita harus berani melawan badai itu. Iya. Kita jadi pecundang atau lu lawan. Iya. Kan pilihannya cuma dua. Iya. Dan gengsi banget nggak sih kalau anak zaman sekarang nggak bisa melakukan segala sesuatu yang Iya. bagus. Makanya kita buatlah Ruang Siar Guru bersama tim. Iya. Nah, di Ruang Siar Guru pun ketika kita melihat itu, kita nguliknya nggak sembarang. Di Ruang Siar Guru kita kerjasama dengan guru-guru yang berpengalaman, dengan dinas pendidikan, Betul. sampai pada tahap memilih materi itu sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Jadi nggak asal buat kayak gitu. Jadi Dengan metode penyampaian yang lalu sisi kreativitasnya, sisi adaptasi teknologinya pun Yes, digunakan iya, ya. Itu yang gitu. menjadi menarik sebenarnya itu. Artinya memang buatku yang Ruang Siar Guru itu jadi apa ya? Jadi pilihan baru. Iya, pilihan baru. Pilihan Di baru antara yang banyak kekinian, iya.
Dan salah satu kalau bahasa teman-teman di skenaku itu adalah bentuk perlawanan kita terhadap corona ini gitu ya. Yes, benar. Perlawanan itu kan nggak harus negatif ya. Jadi Iya, perlawanan terhadap virus ini gitu ya. Benar sekali. Dengan menciptakan hal yang baru yang lalu sangat sangat menjadi pilihan bagi masyarakat kita hari ini. Kalau zaman dulu orang ngomong kan, bukan orang ya, pendiri pendidikan Indonesia ngomong soal taman siswa. Yeah. Level taman zaman sekarang itu bukan didefinisikan taman pada garden, tapi pada internet dan space yang lebih luas. Ruang digital itu menjadi taman belajar saat ini. Dan kita memang harus dibawa ke era itu. Ya. Era globalisasi. Harus. Kemudian menuju negara yang maju, berkembang. Dan itu harus siap. Makanya itu saya senang sekali ketika pendidikan zaman sekarang karena teknologi informasi, maka kayak hampir semua kota besar di Indonesia sudah sama ya. Saya tuh merasa iri waktu kecil dulu. Karena teman-teman bisa pegang komputer mungkin itu kan di zaman SMP udah pegang ya. Kalau saya dulu enggak. Zaman SMA baru belajar folder dan file. Masih pakai disket ya? Bukan lagi. Iya kan? Disket ya? Iya. Makanya kalau seandainya semua teknologi informasinya sama, saya percaya bahwa dari ujung Papua akan sama dengan tanah Jawa. Kesejahteraannya juga akan rata ya. Itu yang kita sebagai recehan koin dan remuan rengginang ini cuma di dalam toples kombuan. Teman-teman sejahtera semuanya ya kan? Sama harus, gitu artinya kemajuan lifestyle, kemajuan gaya hidup, kemajuan teknologi sama gitu. Harus sama ya. Yang tumpang tindih ya. Harapan sederhana sih dari. Walaupun enggak sama persis, minimal mendekati lah. Jadi enggak ada jomplangnya terlalu tinggi, terlalu jauh sih. Kayak gitu. Tadi Om Menar bicara tentang bagaimana lalu satu tantangan, kembali lagi ya ke dosen tadi ya. Tiba-tiba jadi dosen muda dengan materi yang aku ngebayangin Om. Karena juga aku ya akrab dengan provokator dan ilmu-ilmunya gitu ya. Itu kan susah banget ya. Lalu dosen muda ketemu dengan mahasiswa yang tentunya masih muda, materinya berat ini gitu. Berkesini berat banget gitu. Terus selain tadi itu hal yang paling atau suka dukanya apa sih ya? Apakah mereka membalikkan gini? Pak dosen pernah ada dalam sebuah konflik, kemudian lalu apa itu yang jadi wah jika gua belum pernah lagi atau gimana tuh? Iya. Paling saya tuh pendekatannya tuh pendekatan sebagai personal, pendekatannya sahabat. Kayak saya buat aturan di kelas saya nih ya. Teman-teman boleh, ini hal kecil aja, mulai dari hal kecil. Teman-teman boleh terlambat 15 menit. Tapi karena kamu PR boleh terlambat 20 menit asalkan dandan. Iya. Ya karena anak PR itu kan harus wangi. Gak selamanya harus keren, tapi bersih, rapi, bonus wangi itu wajib. Kayak kalau cewek aja buat alis aja kan 5 menit kan harus presisi kan. Kalau nggak presisi, beda kan Shinchan ntar ada lekukan yang berbeda gitu kan. Kalau di sini ada cabang, ring road, ini masih jalan solo gitu kan, beda, nggak boleh. Iya. Hal-hal kecil kayak gitu saya buat pendekatan. Terus kalau untuk kasus, beberapa kasus kan kita nggak ada, nggak bisa kayak gitu kan. Tapi kita bisa pakai pembelajaran kasus-kasus yang udah ada kayak gitu. Studi misalnya kayak ya studi kasusnya. Contohnya kayak kemarin saya buat tugas misalnya untuk teman-teman di dalam level manajemen krisis itu ada kepemimpinan. Bagaimana seorang pemimpin itu bisa menyelesaikan masalah. Nah, di situ saya pakai 2 contoh ketika Jokowi menyelesaikan masalah Covid ini walaupun on process, atau hal yang paling bagus itu ketika bosnya AirAsia menyelesaikan masalah. Ketika masalah pesawatnya mereka jatuh, itu bukan PR yang menjadi jubir. Bapaknya, pemiliknya yang turun langsung. Akhirnya orang lebih trust ketika pemimpin yang berbicara gitu. Nah, di situ kita bisa menjelaskan ada level-level tertentu yang ketika PR yang berbicara atau ketika bosnya langsung yang berbicara. Kadang-kadang ada dilematis juga. Misalnya, saya selalu ngomong kepada anak-anak, misalnya gini, ada beberapa perusahaan yang nggak bisa lo bilang krisis. Contohnya misalnya, boleh disebut merek nggak sih ini? Boleh ya. Dan abis disebut merek tolong iklan masuk ya please, thank you. Soalnya ini brand besar. Misalnya gitu, teman-teman ngomong soal Lion Air itu krisis. Oke, dia bermasalah berdasarkan pemberitaan ya. Tapi harus dianalisis juga. Kalau dia bermasalah, kenapa dia masih mimpin pasar penerbangan? Dia pemimpin pasar penerbangan tertinggi di Indonesia. Jadi berarti bukan sebuah krisis juga. Itu bagaimana analisis dilematik kayak gitu. Itu yang dipelajari menjadikan orang lebih berpikir. Analisa-analisa tajamnya lari di situ ya. Seperti itu. Dan S2 ini masih berjalan Mas?
S2 udah kelar. Udah kelar ya? Iya. S2 kemudian S3. Iya, lagi OTW, lagi tes. Ketika S3 itu jadi profesi dosen ditinggal sementara. Iya, mau nggak mau kan harus ditinggal. Tapi kan kalau era new normal kan bisa-bisa aja dong. Iya, online. Kalau Menar ya. di Yale kan kita tinggal buka. Sekarang kan bisa pakai Google Classroom, bisa pakai Zoom, materinya bisa dinaikin langsung kan. Dan tetap passion seorang Menar di tenaga pengajar atau jadi dosen juga nggak akan hilang walaupun. Ini kemarin baru dapat kontrak dari Kementerian ESDM untuk ngomong sama humasnya kayak gitu kan. Gitu, semoga jalan. Iya kalau butuh. Amin. Iya kalau butuh lagi. Memang perjalanan panjang seorang Menar di Jogja hingga S1, S2, S3. Amin S3 ya. Nanti ya. Amin. S4, S5. Jangan dong, enggak S5 Enggak sampai S5 ya? Enggak ada S5, S lilin ada. Es campur lah ya. Es campur, es buah. Aduh, jam-jam gini nih enak nih. Aduh. Bakso dan es buah PK nih. Itu jadi sudah sudah menjadi satu titik kebanggaan dan kepuasan seorang Menar atau belum sampai hari ini? Belum ya? Iya. Apalagi yang belum, Om? Saya tuh punya ada ya envy positif banget sama beberapa orang hebat di tempat-tempat tertentu gitu. Saya tuh pengen pulang Sumba tuh do something gitu di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan. Bikin kampus atau apapun nanti. Kalau kampus itu kan kita akan bicara soal bisnis dan lain-lain ya. Harus diakuin dong. Come on, kalau kita bicara pendidikan tanpa bisnis nggak mungkin. Tapi minimal saya bisa buat sesuatu. Apakah mungkin ada Menar apa gitu, Menar Foundation mungkin. Iya kan? Menar mencari bakat bisa jadi kan. Iya, betul. Kayak contoh teman berbicara mengenai mencari bakat semenjak beberapa ajang pencarian bakat ini ketika mulai masuk ke Indonesia Timur, Indonesia Tengah ke Indonesia Timur, juara-juaranya semua dari Indonesia Timur kan. Kalau dulu awal-awal karena belum ada titik audisi di sana yang dikuasai oleh Indonesia Barat, ya kan harus diakui. Tapi sekarang coba kita lihat. Betul. Ya mungkin kan? Itu yang mimpi yang pengen seorang Menar wujudkan ya. Saya pengen sekali punya sekolah sih sebenarnya sih. Seperti seorang Eri Sukamti bikin Das University. Yes. Seorang Menar akan bikin Menar University. Amin gitu kan. Atau tadi itu ya foundation apa dan jadi apa ya? Kasih ini Om ya. Kasih satu sinar baru, cahaya keterangan baru buat daerah itu jadi bikin kita. Iya. Karena dari SMP, SMA, bahkan dari kecil saya tuh sama terlihat berbeda dari anak-anak yang lain. As a look. Jadi kayak saya sekolah di asrama nih contohnya ya, sekolah asrama yang semuanya kan homogen kan, seminar itu cowok semua kan. Yang pakai rambut itu jabrik pertama itu diriku, yang pakai potongnya shaggy, bukan Korean look ya, Taiwan look ya, Taiwan look itu diriku. Pakai celana robek-robek itu diriku, celana pensil pertama diriku. Kalau band itu jirok. Iya, jirok ya. Jirok betul iya. Betul sih gitu. Kayak gitu-gitu tuh diriku pakai pertama. Diketawain karena mereka sekolah pengen jadi pastor kan. Otomatis yang penampilan sopan, yang rapi. Menyesuaikan lah ya. Diriku udah enggak, udah harus beberapa langkah ke depan pendekatannya harus berbeda. Betul. Setelah itu 6 bulan berikutnya mereka ngikutin juga. Itu contoh kecil aja. Ketika banyak hal orang nggak selalu ngomong lu nggak bisa, nggak mungkin toh senior lu juga nggak bisa kayak gitu. Lu tuh nggak bisa pulang mentok sampai kayak gini. Kok standar Anda harus dijadikan standar saya? Nggak bisa gitu juga. Dan kepercayaan diri seorang Menar sampai hari ini kan gini Om ya. Banyak lalu teman-teman dari daerah gitu ya. Sangat tidak pede ketika menghadapi kota-kota besar gitu ya, dan itu nggak terjadi di seorang Menar ya. Kalau diriku sih rata selama ini ya, saya selalu orangnya percaya diri ketika saya bisa. Tinggal pendekatannya bagaimana. Betul. Seandainya kalau enggak ya nggak mungkin tanda petik jual diri juga kan. Kita bodoh banget kayak gitu. Diskon pun nggak laku. Nggak laku. Obral sale pun nggak dilirik. Kayak gitu sih. Selain mimpi itu apalagi Om? Selain mimpi pengen itu untuk saat sebuah pengabdian gitu ya. Iya. Untuk personal Om, apa yang sampai sekarang masih jadi keinginan besar seorang Menar secara personal, pengen punya rumah 5 kah kayak gitu? Enggak sih ya. Apa ya? Mungkin terlihat klise tapi ya setiap hari harus lebih baik. Karena
harus setiap hari baik. Karena gini, contohnya orang pertanyaan dirimu kayak kapan nikah? Come on. Iya, kalau udah nggak hujan. Iya. Tapi setiap tahun pasti kayak hujan. nggak mesti juga kan kasarnya, walaupun kita pengen ya. Hanya kayak setiap orang kan punya standar berbeda gitu. Motivasi pribadi memang sederhana itu Om ya. Sederhana itu aku sih. pengen jadi lebih baik setiap hari, Iya. lebih bersyukur setiap hari, paling dari itu aja ya. Lebih tenang. Iya sih, itu sih kuncinya Om. Iya, lebih Kalau udah tenang. tenang itu apa-apa jadi. Kalau mau ngomong kaya, teman-teman kita yang super duper kaya, anak-anak konglomerat nggak bahagia-bahagia amat. Setuju aku. Iya. Materi bukan jadi indikator semua ya. Walaupun memang kita harus akuin ada beberapa hal yang memang harus Kita punya butuh, duit gitu. Tapi mungkin karena papa mamaku ngajarin aku dari kecil untuk bersyukur sih. Karena logikanya aja, papaku tuh pensiun aku SMA, nggak mungkin dong dengan gaji pensiun bisa kuliahin aku S2. Seorang Menar lahir dari sebuah keluarga yang sederhana atau yang Cukup. Cukup ya? Saya nggak pernah bilang ngomong keluarga saya sederhana. Karena saya butuh apa aja selalu disediain. Iya. Bukan dari seorang yang lahir dari sebuah keluarga kaya raya, mampu menyekolahkan anaknya hingga S2 gitu. Enggak juga. Aku rasa cukup sih. Karena gini, di Indonesia Timur itu nggak bisa dihitung pendapatan lu berapa untuk menantikan orang itu kaya atau enggak. Oh. Contohnya gini, banyak orang yang punya tanah tapi dia nggak investasi tanah. Dia punya Iya. hewan itu banyak. Iya. Ya kan, kalau dihitung jumlah hewan itu bisa berapa miliar gitu kan. Tapi persoalannya dia bukan putaran seperti pengusaha yang sama kayak gitu. Iya. Kan berbedanya di situ. Iya. Tapi kalau untuk saya sih, keluarga saya cukup sih. Saya butuh apa aja selalu ada, dipenuhi dan nggak pernah kurang sih kayak gitu. Tapi kalau sekarang udah nggak minta. Udah nggak gitu. minta dong. Iya. Udah nggak minta. Walaupun papa selalu merasa, saya kan cuma dua bersaudara, saya bungsu, dan papa itu selalu ngomong bahwa sebelum saya nikah tuh saya selalu menjadi tanggungan beliau. Iya. Jadi kadang-kadang kayak kemarin COVID ditanyain, lu benar punya duit atau enggak? Iya, sama. Masih dipikir seperti Iya. itu kayak. Aku juga anak paling kecil ya dari 3 bersaudara, cowok semua lagi gitu. Sama. Jadi masih diperlakukan seperti anak kecil Iya, gitu. diriku Padahal pun gitu. anjing gue udah nakal kayak begini, kurang nakal apa lagi sih? Aku nggak akan ngomong ke sana. Tetap jaga diri. Harus jaim Menar jaim. Ya karena mungkin papaku tahu ya, diriku tuh manja banget sama beliau. Saya tuh manja banget sama beliau. Jadi kayak masih memperlakukan diriku sebagai anaknya. Dulu itu saya masih, walaupun udah punya gaji gede gitu, bukan gede juga, kita lumayan Cukup lah lah ya, ya, cukup lah cukup. ya. Itu tapi papi masih tetap kirim gitu. Kadang-kadang kayak ya ketika dapat gaji pensiunan ya, misalnya dia masih kirim kayak 500.000 atau hanya sekedar ini lu beli ngeteh, atau kirim Apresiasi 1 juta 2 sih, juta ya, kayak apresiasi gitu. orang tua terhadap seorang anak paling gitu ya. Dia itu sayang yang nggak banget bisa. sih sama diriku sih. Yang nggak bisa kita munafikan bahwa Ya kita sampai kapanpun tetap jadi anak betul, beliau, nggak. sesukses apapun lu, betul. tetap jadi anak mereka. Iya. Di situ Dan sih. nggak bisa ditinggalin hal-hal kecil seperti itu ya, nggak bisa kita nolak. Janganlah Iya. sekedar 100.000, 50.000, wah nggak usah lah, nggak cukup ya, nggak bisa juga. Nggak bisa begitu, gitu, ya. nggak bisa. Karena itu apapun bentuk kasih sayangnya berbeda ya kali ya. Walaupun sekarang udah berubah. Iya. Semenjak punya cucu, biasanya dulu seminggu Geser ya. banget. Dulu seminggu tuh 3 kali telepon Iya. ya. Bahkan hari Minggu tuh teleponnya 2 sampai 3 kali. Iya. Kan udah tanya udah gereja belum, Iya. gimana. Sekarang udah punya cucu sebulan sekali, alhamdulillah, puji Tuhan. Apa dengerinnya SMS ya kan? bukan lagi. Abis ini gua kirim video ya, denger ya. Curhatan anak bungsu. Bukan lagi. Selain jadi dosen, kemudian aktif di beberapa komunitas gitu, profesi MC juga masih berjalan. Profesi MC masih berjalan sampai sekarang, walaupun COVID kemarin 32 job harus cancel. Futsal Liga 1 Indonesia bersama MNC juga kita belum tahu sampai kapan. Iya. Tapi alhamdulillah kemarin udah dapat panggilan lagi untuk rapat-rapat wedding. Iya. Untuk Udah Agustus. Tapi karena wedding udah dah. mulai nih. Wedding udah mulai. banyak. Alhamdulillah Ya. Agustus. Aku juga Udah heran dapat. Om. Covid begini orang wedding niat banget wedding, bu nanti aja wedding gitu ya. Kenapa? Kak, udah daripada Tapi COVID kan ada negatif. aturan nggak boleh. Daripada COVID negatif dan hasilnya ada yang positif. Tapi itu kan katanya kabarnya jangan punya anak dulu, ya nggak sih? Bener sih? Enggak tahu sih, belum dengar situ. Jangan punya anak dulu di masa COVID ini gitu. Please deh, lu Tuhan, larang-larang. Loh kita baca Ya, loh. katanya Baca coba. begitu. Berita kemarin pernah keluar kan bahwa angka kehamilan dan ibu melahirkan Iya. tuh tinggi di Indonesia karena ngapa-ngapain COVID. di rumah juga ya. Iya, Daripada- rekreasi akhirnya iya, kan. rekreasi dan fantasi tadi itu ya. Iya. Iya. Enggak, sebenarnya COVID ini juga positif loh. Aku mau nikah juga. Lagi.
Maksudnya Maynard kan akhirnya orang itu lebih intimate secara keluarga. Semuanya ada positifnya ya. Iya, semuanya positif. Makanya kalau di ruang siar guru, kami selalu berpesan bahwa menonton YouTube didampingi oleh orang tua. Aku setuju. Iya. Anakku pun ada waktu-waktu tertentu kan. Tapi sekarang sudah mulai agak susah kontrolnya. Iya. Mereka nggak ngapa-ngapain. Iya. Karena mereka tuh berkumpul sama teman-temannya itu, wah. Ada berkurang ya. Karena mereka di rumah itu nggak ketemu teman-temannya. Bercanda pun bercanda family gitu ya. Iya. Kalau di sekolah kan beda, lari, lebih bebas. Iya, Iya benar sih. anak kan di Malang ya, lari sampai Surabaya mungkin terus balik lagi sekolah gitu ya. Serem Kak, lagi zona hitam Kakak. Kalau kayak gitu dirimu harus jadi itu dong. Jadi tim kreatif untuk home production rumahmu sendiri. Iya. Jadi hari ini temanya apa gitu. Mereka sudah mulai ini Om, soalnya mereka sudah mulai mutung. Udah mulai Ngambek. mutung ya, udah Karena ngambek nggak ya. pulang-pulang. Oke. Jadi kalau sekarang ke video call itu cuman senyum dan nggak ngomong. Oh Diem. gitu. Dan ngeliatin dan diem. Karena memang gimana aku juga pulang bukan nggak mau. Iya. Menjaga sama-sama menjaga ya. Sama-sama menjaga. Apalagi Ya. di rumah sana juga kan lingkungan perumahan dan Iya. segala macam. Dan harus ada protokol kesehatan. Iya benar-benar sih, benar Dan sih. kasihan mbahnya kan udah tua juga. Itulah kenapa saya nggak balik NTT. Iya ya. Aku juga agak-agak ya sudahlah bersabar dulu ya. Bersabar ya. Sambil ya tetap diisi lah apa yang lalu jadi kebutuhan anak-anak ya tetap diisi. Gak apa-apa, terus. intinya rekening berjalan ya. Iya, padahal saldoku juga Aduh berkurang. iya, kayak IPK tadi itu saldoku. Aduh pengen deh kalau ngomong IPK biar gajinya segitu terus nggak apa-apa deh. Berapa digit Berapa gitu digit ya. sih ya, benar. Di luar semua aktivitas positif seorang Menar, ada satu keinginan untuk mencapai good finansial nggak sih? Itu harus dong. Harus ya. Harus. Makanya untuk Menar pun untuk S3 Menar itu Menar nulis tentang freelancer di era modern pada negara berkembang. Saya ngambil tentang itu. Kenapa zaman sekarang orang nggak bisa ngomong freelancer itu pekerjaan sebelah mata. Ya. Sorry bro, mohon maaf ya. Karena freelancer itu satu orang yang bisa bekerja di 4 sampai 5 perusahaan dalam 1 minggu. Pasti orang-orang itu adalah orang-orang yang multitasking dong. Iya dong. Makanya kita harus menjelaskan ke orang bahwa kalau dulu kan ini sorry to say ya, walaupun sekarang nyesel nggak jadi PNS ya. Iya, pegawai ning santai. Iya, pegawai. No comment. Kayak maksudnya kayak kena COVID tuh teman-teman PNS tuh enak banget ya. Iya. Aduh coy, teman Iya. aku tuh iri banget sama mereka. Mereka adalah tiap bulan tetap gajian. Tetap gaji Iya. utuh lagi. Iya, ASN dan penjual miras itu orang-orang beruntung di masa COVID ini. Beruntung banget. Sekarang penjual sepeda. Iya, penjual sepeda. Oh iya lagi tren. Iya, lagi Kita lihat 3 tren. bulan ke depan masih untung atau Iya. enggak. Ya, maksudnya kayak gitu. Jadi kayak banyak orang-orang freelancer yang memang gajinya luar biasa kayak itu. Contohnya endorsement aja 15 detik lu udah dapat berapa, Iya. ya kan? Belum yang di feed. Iya. Itu ketika di endorsement ya. Iya. Belum dia kerja di kantor. Iya. Mungkin dia juga seorang MC. Iya. Mungkin dia juga seorang tenaga pendidik. Iya. Ya kan? Jadi dia bisa di mana-mana dalam 1 minggu itu. Ya, dan itu jadi ini dan kelebihannya adalah mereka adalah orang-orang yang pasti akan banyak informasi, banyak pengalaman. Banyak pengalaman, circle-nya dia pun luas. Karena Luas. satu pekerjaan punya circle yang berbeda. Iya. Iya kan? Ketemu dengan karakter yang Berbeda juga. berbeda-beda juga pasti ya. Klien yang berbeda-beda, Iya. tim yang berbeda-beda. Harapan dan keinginan yang berbeda. Iya, Jadi iya. dia harus menyelesaikan itu. Dan ya tadi ya multitasking Iya orang-orang itu ya. harus banget. Dan wajib ya. Wajib orang-orang. hukumnya. Ya sekarang kalau lu nggak ngikutin lu yang akan ditinggal. Iya, iya. Pilihannya itu aja. Di masa pandemi ini Om, Hmm. kita tahu kan Jogja sendiri masih memberlakukan status tanggap bencana ya. Yes. COVID-19 ini sampai dengan 30 Juli gitu ya. Yes, benar. Harapan seorang Menar khususnya di dunia pendidikan lah ya, karena sekarang masih ada di circle itu ya. Yakin nggak sih bahwa metode hari ini yang kita lakukan hari ini di dunia pendidikan, artinya virtual online itu mampu menjawab bahkan menciptakan generasi-generasi yang lebih baik daripada kita? Kalau menurut saya tidak ada perbedaan, tidak terlalu ada perbedaan konkret antara ngajar secara online dan di kelas kayak gitu.
Karena medianya aja yang berubah kan. Esensi materinya sama. Interaksinya juga kan kita kan bisa buka secara langsung kan, bisa ngobrol langsung kan. Itu dibutuhkan skill khusus ya. Yes, makanya kayak dosen-dosen pun mau nggak mau harus upgrade kayak gitu. Tenaga pengajar pun harus upgrade, harus lebih peka terhadap dunia apa ya yang baru. Iya. Ya kan, teknologinya juga baru. Mau nggak mau kitanya harus lebih kreatif. Dan seorang Menar yakin ya? Yakin. Saya ya? Sangat yakin harus. Dengan metode hari ini, dengan di masa adaptasi kebiasaan baru ini, dunia pendidikan pun bisa maju dan lebih maju. Harus lebih maju lagi, karena contohnya ketika kita masukin materi nih set, dia bisa langsung searching kan, tang gini. Jangan sampai dosennya kopas. Iya betul. Iya kan? Artinya semua lini juga harus siap sebenarnya. Harus siap. Bukan cuma si siswa atau si mahasiswa atau si murid ya. Orang tua dan guru atau dosen pun juga harus siap dengan apa kondisi hari ini ya. Iya, kayak Mercu Buana itu menurut saya salah satu universitas yang sangat-sangat tanggap soal e-learning. Karena sebelum Covid pun mereka beberapa semester sebelumnya mereka udah punya e-learning dan udah jalan kayak gitu. Jadi ketika ada Covid, Mercu Buana santai aja karena mereka udah punya e-learning dan udah menjadi hal biasa gitu. Karena beberapa industri kita nggak jauh-jauh dengan industri hiburan atau industri entertainment ya. Bahkan keterpurukannya industri entertainment, musisi misalnya gitu ya, adalah ketidaksiapan si pelaku-pelaku industri ini terhadap masa ini, adaptasi ini gitu ya. Makanya kalau kita lihat yang lebih hits itu anak-anak mudanya kan. Iya. Generasi mudanya daripada generasi yang legend-legendnya. Tapi ini semua dalam proses ya. Iya, proses. Semua pasti akan melek pada saatnya kan gitu ya. Iya, benar. Iya, tadi itu kita mau mati karena corona atau kita mau fight melawan corona. Kan begitu ya bahasanya. Pilihannya cuma dua. Mau jadi pecundang atau mau jadi pemenang kan? Yes. Ya, kalau aku jadi gini aja lah. Oke, terakhir Om. Yes. Di waktu yang nggak banyak ini, ya udah habis ya. Iya. Pan masih pengen ditanya-tanya banyak. Iya. Pertanyaannya adalah pertanyaan seputar apa nih dunia pendidikan. Ya. Produsernya bingung, anjing diliatin kan. Yang terakhir Om. Ada ini enggak ya? Aku pengen selalu narasumberku yang datang ke sini itu ngasih spirit buat teman-teman yang di luar sana gitu ya. Kenapa? Karena aku tadi itu berangkat dari pertanyaan terakhir tadi itu ya. Kita harus menularkan semangat ini. Aku yakin kita satu frekuensi Om ya. Teman-teman di sini satu frekuensi untuk membuat terobosan baru, tetap berkarya dan segala macamnya di masa hari ini gitu ya. Aku pengen Om Menar juga menyampaikan semangat dan motivasi atau pesan lah gitu ya kepada anak-anak hari ini, khususnya di circle Om Menar di industri pendidikan gitu atau dunia pendidikan, dan teman-teman dari timur situ, khususnya dari Sumba. Saya tuh punya satu pengalaman ketika waktu sekolah pada saat diajarkan oleh almarhum Pater Bernard Sisik. Dia guru bahasa Jerman saya. Dia ngajarin satu pepatah Latin yang sampai saat ini saya selalu ingat dan selalu menjadi pegangan saya. Pepatah Latin itu berkata demikian: Gutta cavat la vide non vi sepe cadendo. Air dapat melubangi sebuah batu karang bukan karena kerasnya tetapi karena jatuh berulang-ulang kali. Itu menjadi sebuah motivasi saya dalam hidup. Apapun masalah yang datang, kita harus fight dengan mencoba berkali. Jangan cuma sekali doang. Karena proses itu akan membentuk kita menjadi orang lebih baik. Apapun, begitupun di dunia pendidikan. Ketika ada masalah, kita yang harus fight, berjuang untuk mencapai itu. Walaupun ditertawakan, dicemooh, kayaknya nggak mesti, kayaknya nggak mungkin. Jangan pernah jadikan standar orang itu untuk menjadikan standar kamu. Karena kalau mereka nggak bisa, itu definisi mereka nggak bisa, bukan kamunya yang nggak bisa. Jadi prosesnya itu adalah Mario Menar Teduh. Iya. Jadi untuk Menar, hidup itu adalah memberikan performance yang terbaik. Jadi jangan pernah untuk setengah-setengah. Jatuh bangun lagi, bangun lagi. Iya, benar. Lari harus. Kemudian ya. Iya. Ya. Thank you Menar. Thank you. Luar biasa. Hari ini jadi hari yang penuh motivasi. Aduh. Beneran bahwa
Aku sangat sangat apa ya, jadi punya 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 informasi baru tentang bagaimana, bukan cuma informasi ya, punya semangat baru bagaimana lalu kita lihat, eh, silakan teman-teman bagaimana menilai bahwa keberhasilan seorang Menar dalam proses perjalanan panjangnya di Jogja sampai hari ini harusnya gitu ya menjadi contoh, bahkan bisa mengalahkan dia, ya, Iya dong. mengalahkan seorang Menar untuk jadi lebih baik lagi untuk Iya, teman-teman benar. generasi muda hari ini gitu ya. Maynard juga belum sampai di titik sukses kan. Yes, aku yakin semua orang pasti Kita lagi akan proses. akan ada dalam sebuah proses yang panjang Yes, banget ya. benar. Selagi bendera putih itu belum berkibar, Yoi, lu masih proses, bro. yoi. Bendera putih, Masih. bendera kuning, bendera merah mati itu sih. Ada layatan di situ, ada bendera merah, ada kuning, ada putih gitu. Tapi bentar, pertanyaan sebelum tutup Apa nih. tuh? Lu pernah berpikir untuk dirayain seperti apa sih acara meninggalmu? Ngaben kalau aku. Oh iya ya. Iya. Diriku pengen deh kalau someday gue meninggal ya, kalau jantungku dan organku itu disumbangin Iya? sama dunia pendidikan, Oh. untuk dunia kedokteran. Kalau seandainya otot-ototku nggak bagus ya organnya aja yang masih bagus disumbangin. Iya, aku Dan gak bisa saya- sumbangan dong, aku dibakar. Iya, kalau diriku dong, Iya. diri kan punya pengen gitu dan saya pengen itu orang tea party Iya, pada saat saya sebelum dikuburkan. luar biasa. Iya, jadi Mulia. orang tuh bahagia melepas pergian saya bahwa saya akan Iya. hidup lebih baik lagi di dunia yang berbeda. Jadi nggak Amin, takut amin. sih untuk itu. Iya. Wow, luar biasa nih. Teman-teman, kudunya pada sadar, pada gak usah nakal-nakalan, berhenti nakal-nakalan, belajar yang bener. Kayak aku nih. Thank you Om ya. Thank you. Ketemu lagi di Ruang Siar Guru nanti bersama Om Iya. Menar. Podcast juga ada Yes. yang pengen tahu dan pengen cari informasi banyak tentang pengalaman dan perjalanan tangguh guru-guru di Indonesia, di Jogja, di Indonesia. Itu nanti Om Menar akan ngawal. Sampai jumpa lagi di Mesraso berikutnya, tentunya dengan sahabat-sahabat mesra yang lainnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, ambil positifnya, buang yang nggak penting. Diketawain aja kalau nggak penting, jangan baper ya. Jangan baper, Nah, bener. jangan lupa anak muda itu berperan bukan baperan. Dadah.